harta saya nggak ada lagi, cuma ini satu-satunya rumah saya, tempat saya mati di sinilah. Foto saya digugat, saya nggak ngerti, nggak tahu mau bilang apa saya. Kita khawatirkan di belakang ini ada yang kekuatan lain gitu ya, skenario-nya seperti itu. Tahun 79 itu sementara ini aja masih kebun coklat, masih digunakan, HGU-nya masih ada. Kalau lahan ini Pak di tahun 90-an masih hak guna usaha PTPN 9 ya, baik, atau PTPN 2 itu masih aktif Pak. Ya saudara, kami menerima informasi ada sengketa tanah yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kawasan Jalan Mekatani, Desa Marindal 1, Kabupaten Deli Serdang. Gugatan ini awalnya menuntut hak 300 kali 100 meter yang ditujukan kepada sang ibu hingga akhirnya meluas kepada masyarakat hingga tuntutannya berubah menjadi 3,5 hektar. Fakta apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini? Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif bersama saya, Prasetyo. Ya saudara, seperti apa kasus sengketa yang terjadi di kawasan Jalan Mekatani, Desa Marindal 1, Kabupaten Deli Serdang? Kita akan bertanya langsung kepada warga yang berada di lokasi sengketa. Kita akan mencari informasi, benarkah masyarakat yang terlibat sengketa ini memiliki alasan atau bukti-bukti kepemilikan lahan. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Assalamualaikum, permisi. Ayo kita masuk, ada orang, kita berada di salah satu rumah masyarakat yang di kawasan ini ya. Bu, saya Prasetyo. Iya. Dari program eksklusif Aktual Channel. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Cut Faridah Hanum. Ibu Cut Faridah Hanum, baik. Bu Cut Faridah Hanum, kami mendapatkan informasi bahwasannya di kawasan ini masih terjadi sengketa lahan, Bu ya? Iya, betul. Dituntut oleh oknum yang tidak dikenal. Tidak dikenal, sekitar 3,5 hektar ingin direbut. Iya. Yang sekarang sudah dikuasai oleh masyarakat, Bu ya, termasuk Ibu ya? Termasuk saya. Bagaimana, Bu, awal kronologisnya? Saya nggak tahu, Dek. Tiba-tiba datang aja surat dikasih dari Kepling kami. Sebelum kita sampai ke kronologis tersebut, sebelum mendalam, Ibu kenal tidak sama orang yang menggugat pihak masyarakat? Tidak. Tidak kenal sama sekali? Tidak kenal. Tapi tahu namanya, Bu ya? Tahu namanya. Siapa, Bu? Romaini sama anaknya, mamanya. Aduh, saya udah tua, Dek. Ibu kenal Roma ini? Bukan kenal, nggak kenal. Tidak saya. kenal? Tidak pernah nampak muka? Nggak pernah nampak. Ibu tahun berapa di sini tinggal? 2004. Sejak 2004 Ibu tidak pernah jumpa yang namanya Roma ini? Enggak sampai pernah. Sekarang? Iya, sampai sekarang ini. Sampai sekarang? Iya. Lalu penggugat melakukan gugatan kepada masyarakat di sini tahun berapa, Ibu? Tahun 2012. 2012? Iya. Seperti apa? Ya, tiba-tiba udah datang aja surat untuk mau mengeksekusi ke rumah kami nih, lahan kami. Padahal ini memang punya Ibu ya? Resmi Ibu beli ya? Ya resmi saya beli lah, tapi ya kami tahu ini PTP punya gitu Ya, kan. tapi ada ya, Bu? Ada, alasan. resmi Boleh? ada. Ditunjukkan, Bu? Boleh. Mohon izin kita, Bu ya? Boleh. Sebentar. Iya, saya baik. ambil. Nah, ini alasan saya. Ya, baik. Di sini saudara ya, ditunjukkan oleh Ibu Cut Faridah Hanum ya. Di sini ada bukti surat untuk penguasaan atau kepemilikan lahan. Luas berapa, Bu? Lahan Ibu nih? 20. Cuman rumah ini aja, Bu? Iya, Ya? rumah ini. 10 Berapa kali kali 20. 10 kali 20. Di sini ada dari camat ya. Jadi dikeluarkan surat ini, surat Camat. pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi namanya ya, judulnya. Iya. Yang dikeluarkan oleh Kecamatan Patumbak. Patumbak. Ini tahun 2004, Bu ya. 4. Ibu beli dari Sutarno. Baik, di sini juga sudah bisa kita lihat ya. Memang ada di sini asli capnya. Di sini ada keterangan ya, surat pelepasannya ya. Iya. Kalau dia di luar HGU namanya jual beli, tapi kalau dia ini bekas atau ex PTP, Bu ya. Iya, betul. Ya, jadi untuk surat-surat administrasinya judulnya adalah surat pelepasan hak penguasaan dari Sutarno, bisa kita lihat, ke Ibu Cut Faridah Hanum yang saat ini berada di sebelah
kanan kita. Baik. Di sini sudah diketahui ya sama kepala dusun Tuono. Ada juga ini kasih pemerintah Patumbak Dr. Andes Hendra Wijaya ya. Jadi semua perwakilan dari perangkat kecamatan dan juga lingkungan sudah mengetahui bahwasannya ada pelepasan tanah dari Sutarno ke Ibu Cut Faridah Hanum. Baik, Ibu, saat Ibu mengetahui tanah Ibu dieksekusi, Iya. kapan pertama kali? 2012 itu. 2012. Iya. Kan gini ceritanya, Dek. Permulaannya itulah karena kami pergi ke tempat Tarno, Dek. Sampai situ kami disuruh Tarno pakai mesti melawan lah gitu ke pengadilan. Lawan yang menggugat Ibu ya? Iya. Jadi ditunjukkannya lah kami seorang pengacara. Baik. Pengacara itu katanya yang memenangkan ini dulu. Katanya, pikirlah kamera-kamera Mas. Disitulah saya orang yang saya makan aja dari anak loh, Dek. Nggak ada. Artinya saya nggak ada lagi. Cuma ini satu-satunya rumah saya, tempat saya mati di sinilah. Tahu-tahu saya digugat. Saya nggak ngerti, nggak tahu mau bilang apa saya. Dan penggugat juga Ibu tidak kenal? Nggak kenal. Tidak pernah sama sekali kemari, Bu? Nggak pernah tahu kami. Baik. Di pengadilan saya ikut, di pengadilan dengan pengacara saya ikut, tapi tidak pernah jumpa sama orangnya. Tetap dia pun dengan pengacaranya. Nggak ada, saya nggak jumpa. Yang saya tahu katanya dia orang Pekanbaru. Pekanbaru, tapi nggak tahu. Tapi nggak pernah nampak orangnya. Baik. Jadi cobalah, Dek, kami masyarakat yang kecil ini, cuman inilah untuk tempat tinggal kami di hari tua saya ini. Tapi saya digugat di apa? Coba adik bisa bayangkan lah kayak mana perasaan saya ini. Tapi sebelumnya Ibu tidak tahu ada permasalahan? Enggak ada. Dari tahun 2004 saya sampai 2012 belum ada. Inilah di 2012 inilah. Jadi 2004 sampai 2011 tidak ada persoalan. Tapi ada yang aneh tidak, Bu? Ketika ini kan pasti sudah ada sidang, Bu ya, kemarin ya? Udah, terus sidang. Ada yang aneh tidak setelah Ibu menjalani sidang? Apa yang Ibu rasa janggal dalam sidang? Banyak lah, Dek. Banyak rasa saya. Pengacara waktu kalah aja kami pengacara kami nggak hadir. Saya yang ngadapinya dengan ada kawan saya 4 orang. Jadi setelah Ibu dan warga memberi kuasa ke kuasa hukum atau pengacara, Iya. pengacara juga tidak hadir? Tidak hadir waktu mengatakan kami itu kalah. Apa alasannya, Bu? Tidak ada komunikasi sampai sekarang ya? Iya, dibilangnya pada saat itu handphonenya mati, saya hubungin. 2 hari kemudian baru dia datangi ya kita kalah. Katanya, lu kok Bapak kemana? Katanya, dia lagi di Jakarta. Ke Jakarta katanya. Baik. Tapi sudah ada komunikasi ke pihak kuasa hukum saat ini? Tidak Nggak ada lagi. Sudah putus komunikasi ya? Udah putus. Baik, Bu. Tapi yakin Ibu ya bisa merebut hak Ibu kembali ya? Ya kalau memang saya yakin lah, karena ini memang dengan jerih payah, keringat untuk membangun rumah ini, keringat saya. Jadi saya yakin ini karena saya punya, ya kembali kepada saya lah. Baik, Bu. Apa harapan Ibu? Harapan saya minta ditolong, Dek. Saya minta ditolong. Saya nggak ada daya. Saya minta tolong sama adik-adik semua. Tolonglah sama pemerintah. Tolong diperhatikan kami ini. Kami orang nggak punya. Saya makan aja dari anak. Suami udah tua. Saya minta tolong diperhatikan. Tolonglah dengan rakyat kecil ini. Yang kami lawan kami nggak tahu siapa. Tahu-tahu tinggal disuruh dieksekusi. Cobalah. Baik. Bu Cut Faridah Hanum, baik. Terima kasih Ibu waktunya untuk memberikan informasi melalui program eksklusif Aktual Channel. Iya, semoga persoalan sengketa ini cepat berakhir, Bu Cut Faridah Hanum ya. Amin ya Rabbil Baik, Alamin. sampai jumpa Bu Faridah Hanum, sehat-sehat selalu. Iya, amin. Ya, saudara, itu tadi perbincangan kita dengan salah seorang masyarakat. Saat ini ditempati beliau adalah salah satu titik yang juga terkena dari gugatan oleh oknum yang menurut Cut Faridah Hanum mereka tidak mengenal sama sekali siapa yang menggugat mereka. Sejak tahun 2004 tinggal di lokasi ini, tidak pernah mengenal oknum yang menggugat mereka dan juga tidak pernah bertemu dengan sang penggugat.
Ya saudara, seperti apa kesaksian masyarakat lain? Kita akan menemui masyarakat lain yang masih berada di lokasi sengketa ini di Jalan Mekatani, Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Ada masyarakat di sebelah kanan kita. Kita izin dulu. Ya, Assalamualaikum, apa kabar? Prasetyo, Pak. Dari program eksklusif Aktual Channel dengan Bapak siapa? Dengan Jody, Pak. Pak Jody ya? Ya. Lokasi Bapak menurut informasi benar Pak ya? Ya. Terkena sengketa Pak ya? Iya. Ini masih dalam wilayah yang bersengketa? Iya. Ya. Bapak tahun berapa tahunya ini disengketa? Sekitar 2012. 2012. Bapak tinggal di sini dari tahun? Saya tinggal di sini sekitar tahun 2005. 2005, tapi sejak Bapak tinggal di sini tahun 2005 tidak tahu ada persoalan sengketa tanah ataupun ricuh terkait dengan rebutan lahan, Pak ya? Nggak ada. Jadi, Tidak ada ya? Nah, dari kita dapat tanah ini kan dengan ganti rugi. Nah, dengan putusan pengadilan tahun 2001 itulah kita dapat surat dari SK Camat. Ya baik. Nah, SK Camat. Nah, Bapak beli dulu dari siapa? dari yang terakhir itu Muslimin namanya. Muslimin. Ya. Udah pihak keberapa? Udah kelima. Pihak kelima. Bapak berarti pihak keenam. 6 ya. Keenam. Nah. Dan saat Bapak beli juga tidak ada cerita tanah ini bermasalah, tidak ada Pak ya? Nggak ada sama sekali. Berapa luas lahan yang Bapak beli? Ini sekitar batasan dari tembok itu sampai ini kira-kira 30 kali 40. 30 kali 40 meter. Nah, ya. Baik Pak. Saat Bapak mengetahui sengketa itu tahun 2012. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang Ini lalu. masalahnya sebenarnya kalau sampai 2002 ini masalah ini nggak selesai ini kan gitu. Jadi kemarin ada panggilan dari gubernuran kita untuk mendaftar nominatif. 2012? Ya, 2022? 2022. Nah, karena kan ada kesempatan untuk kita naikkan statusnya. Tapi terganjal karena dulu pernah memang ada gugatan tapi belum ada tindakan apa-apa gitu. Karena ini kita tahu bahwa ini memang ini kan tanah PTP. Awalnya tahu Bapak ini bermasalah, seperti apa ceritanya Pak? Itu kita dapat surat panggilan pada saat mau sidang yang keberapa ya. Pokoknya terakhir Pak. Jadi kesempatan itu sepertinya mendadak gitu. Mendadak ya? Mendadak sekali. Taunya dari siapa? Taunya dari Kepling. Kepling? Kelompok lah ada warga Mm-hmm. bahwa kita dapat panggilan. Makanya kita ke pengadilan untuk kita munculkan argumen-argumen kita bahwa ini kan sebenarnya tanah dari PTP yang memang secara administrasi desa kita sudah memegang mungkin Pelepasan Pak ya? Ya pelepasan. Ada yang Pelepasan memenangkan? belum ya. Baik. Lalu setelah Bapak mengetahui ini digugat, sudah tahu ya ketika ada surat sampai untuk ke pengadilan, Ya. sudah tahu siapa penggugat ya? Penggugat namanya tahu tapi orangnya nggak pernah ada di. Siapa Pak namanya? Namanya Harumaini. Harumaini. Dan dia menggugat tidak langsung kepada warga. Baik. Nah, jadi dia menggugat sama orang tuanya. Mungkin ini kan sebenarnya masalah warisan. Iya, baik. Jadi anaknya menggugat mamanya. Iya. Nah, kemudian di dalam namanya itu ada dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan itulah warga-warga di sini, sekitar hampir 30 rumah. Nah, jadi sebenarnya kita bukan langsung dia gugat gitu. Yang lucu sebenarnya kan gugatan ini yang nggak pas juga. Nama yang digugat itu bahkan bukan pemilik atau bukan yang punya hak tanah gitu. Jadi yang nyewa digugat, yang hak tanah nggak masuk di situ, tapi sudah keluar eksekusinya. Bagaimana pemilik atau yang memegang surat itu nggak digugat, tahu-tahu dieksekusi kan ya nggak cocok. Tapi Bapak sama sekali tidak pernah berjumpa dengan si penggugat Pak ya? Nggak pernah. Harumaini ya? Kalau ceritanya dulu ada yang datang ke lokasi karena rumahnya Pekanbaru. Itu masih ya anak-anak lah gitu. Ini masalah rumah tangga. Jadi sampai sekitar. Siapa Pak yang datang ke Pekanbaru? Itu dari perwakilan warga kita yang boleh dianggap. Berarti pernah cross check Pak ya? Penasihat hukum pernah. Baik. Setelah cross check hasilnya apa Pak? Ya melihat bahwa memang si anak ini tidak bicara lah. Kalau kita kan karena perwakilan tidak melihat secara langsung. Menurut dari perwakilan itu kondisinya sih tidak memungkinkan mengurus suatu masalah perdata yang begitu panjang
kalau tidak mungkin di belakang ini sudah ada kekuatan yang apa ya? Kok bisa menggugat Pak gitu ya? Nggak, saya pikir keilmuannya, kemudian juga apa ya, umurnya tidak memadai untuk membuat proses seperti itu. Tapi sudah pernah Pak diajak komunikasi oleh perwakilan masyarakat ke Haruma ini? Enggak Sempat? Enggak ada. Karena gini, itu semua dikuasakan sama lawyernya, jadi kayak seperti sudah bukan langsung ketemu, mediasi pun enggak pernah. Jadi kalau memang ini tanah dia, minimal kok ketemu atau apa. Ya, ketika perwakilan masyarakat ke Pekanbaru berjumpa langsung? Berjumpa, menurut dia berjumpa dan cerita sama kita itu berjumpa. Berdiskusi sama Haruma ini? Ini yang belum tahu. Kayaknya dia nggak mau. Tidak ada komunikasi lebih lanjut ya? Hanya melihat saja ya? Melihat saja. Dia tidak mau mengeluarkan statement apapun gitu. Baik, Pak Jody, kita ingin melihat juga Pak batasan-batasan yang di sengketa yang digugat oleh Haruma ini Pak. Boleh kita sambil berjalan Pak ya? Kita tunjukkan. Tapi jauh Pak dari sini? Ada di batasnya? Di sebelah mana? Kalau batasnya sebenarnya menurut gugatan mereka itu kan 300 kali 100. Tapi hampir dipastikan mereka sendiri tidak tahu objek yang pasti di mana. Jadi itu malah ditunjukkan oleh warga dan itu pun belum tentu. Posisinya kita ke kanan atau ke kiri? Kalau batas dengan Kedondong memang agak jauh. Tapi warga mungkin yang di ini kita bisa merapat dengan warga yang mungkin bisa kita cari informasi lebih di lanjut. Depan Pak ya, dekat lapangan ya? Ya, dekat lapangan. Baik. Nah, jadi saudara, kita akan menuju ke lokasi, ke lapangan ya, untuk melihat batas sengketa yang ini. Tapi Pak Jody, kalau setelah Bapak melewati persidangan, ada tidak Pak kejanggalan yang Bapak lihat? Yang saya rasa sih ya kejanggalan artinya gini, ini kan dari segi autentik kepemilikan kan masih tanah PTB menurut dari surat yang dia masukkan itu kan tahun 79. Tahun 79 ya artinya ini masih full dipakai untuk produksi PTB kan gitu. Nah di lepas HGU itu tahun 2000. Tahun 2000, ya, baik. Nah kemudian ada putusan pengadilan 2001 lah. Itu menjadi dasar kita untuk bisa, ini kita sudah secara hukum sudah ada mungkin pegangan lah gitu kita anggap. Di desa juga diakuin di warga. Nah, makanya kita berani untuk ya istilahnya mengganti rugi lah tanah ini meskipun mungkin belum sampai ke kepemilikan. Makanya ini kita kan proses nih ke gubernuran. Kita mengisi daftar nominatif itu untuk supaya memang kalau bisa dikeluarkan SPS-nya pasti akan kita lunasi dan menjadi sah kepemilikannya. Tapi karena ada kendala inilah menjadi problem gitu. Jadi itulah ya warganya mungkin Pak Wahyu ya, ini sama nih Pak Wahyu nih. Ya baik. Rumahnya di sana. Jadi ini salah seorang warga juga Pak yang terdampak ya. Baik saudara, kita di persimpangan ini bertemu seorang warga lagi. Pak boleh di sini Pak posisi. Dengan Pak siapa Pak? Wahyu Pak. Wahyu Pak ya. Saya Prasetyo dari program eksklusif Aktual Channel. Bapak sama juga Pak ya. Kondisi rumahnya terkena gugatan juga ya seperti Pak Jody ya. Iya benar. Jadi ada berapa luas lahan yang Bapak miliki? Luas saya 23, lebarnya ke belakangnya itu 17. 17. Tahun berapa Bapak beli tanah? Tahun tidak silap saya tahun 2007. 2007. Dari ada tetangga juga di sini yang udah jadi tetangga, dari teman lah kan. Awalnya teman itu namanya. Atas nama siapa? Namanya Pak Peri. Pak Peri ya? Pak Peri. Itu sudah pihak keberapa Pak yang memiliki tanah? Periadi itu pihak kedua. Pihak kedua. Berarti Bapak pihak ketiga? Pihak ketiga benar. Tahun 2000 berapa tadi Pak Bapak 2007. di sini? 2007. Iya benar. Awalnya Bapak mengetahui eksekusi ataupun awal mengetahui dari adanya konflik atau sengketa lahan di sini tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Sama juga Pak Jody ya, berarti sama barengan ya. Satu gugatan kami semua Satu gugatan. Berarti ketika surat gugatan itu sampai ke masyarakat itu melalui satu kelompok, lalu inilah informasinya disebarkan ke masing-masing warga Pak ya. Iya benar. Ya. Baik ya. Lalu Pak Jody dan Pak Wahyu kemarin setelah mengetahui ini hadir Pak ya dalam gugatan ya. Hadir. Tapi gugatan yang datang itu
sifatnya tiba-tiba. Kita admining seperti itu. Saya lupa bahasa hukumnya. Baik. Tapi seperti itulah. Jadi kita Terakhir lah. kita kepepet gitu. Baik. Jadi tidak ada persiapan Tidak apapun. ada persiapan. Tapi kalau menurut Pak Jody tadi kan ada pengacara Pak ya? Ada berapa pengacara Pak Jody dan Yang Pak Wahyu? pertama kita pakai memang Pak Pak Suyitno. Suyitno. Pak Suyitno. Satu orang Pak ya? Satu orang. Baik, satu orang. Itu status pengadilan menang, Pak. Status hukumnya Bapak menang kalah. Apa alasan kalah kemarin, Pak? Ya itulah kan dari pengacara sendiri kan sudah bahwa ini sudah di atas angin, sudah apa semua lah gitu kan. Ya terus terang kita pun serahkanlah apa yang kita persoalan ini sama beliau karena dia paham dari awal. Tadi jauh sebelumnya pun sama beliau. Ya, Tapi ya Indonesia pada saat putusan pun beliau nggak datang, handphone di telepon nggak datang. Oh, sempat tidak hadir Pak ya? Nggak hadir. Jadi ya saya juga nggak tahu juga. Saya sampai sekarang lah jadi suzon nih. Nah, makanya Karena kita kuasakan penuh. sama. Iya. Tapi tidak ada kecurigaan Pak, apakah kuasa hukum Bapak ketika itu sudah ada perjanjian ataupun musyawarah dengan pihak lawan? Itu yang kurang tahu, tapi secara logika, manusiawi kayaknya ada. Menghindar seperti itu udah luar biasa. Karena Cuma kan kita kan nggak menyangka, ini kan yang kita tahu ini kan ex-PTP, tanahnya udah nggak diaktifkan lagi HGU-nya. Terus kita kan sebelum beli kita tahu dulu, kita pelajari asal usulnya kan. Ya. Jadi kita tak menyangka kalau ada seperti itu, kenapa tanah PTPN, tanah negara, ex-PTPN, tiba-tiba ada yang menggugat, ini yang mengatakan hak milik dia. Tapi Pak, kalau kita tanya lagi, kita perjelas ya saudara ya. Kita sudah ada Bu Cut Farida Hanum tadi, ada Pak Jody dengan pertanyaan yang sama. Apakah kita kalau kita tanyakan lagi ke Pak Wahyu kenal tidak sama si penggugat? Tidak ada yang kenal, Pak. Tidak pernah berjumpa? Tidak pernah berjumpa dan tidak pernah tahu macam mana orangnya. Tidak pernah sama sekali? Tidak pernah. Sejak Bapak tinggal di sini? Tidak tinggal di sini. Dan kalau menurut informasi masyarakat sudah Pak Jody dan juga Pak Wahyu pernah investigasi tidak? Pernah telusuri tidak ke masyarakat sekitar? Kalau menurut beritanya ada. pernah ada yang menelusuri, katanya ke sana, tapi itu pun juga Bertempat tinggal di sini mereka? Tidak ya? Nggak ada. Tidak ada yang namanya penggugatnya Haruma ini Pak ya? Tidak ada tinggal di sini ya? Nggak ada. Haruma ini sama Suryanti ya. Tidak pernah kenal sama sekali ya? Bahkan kita pernah komunikasi sama orang desa. Orang desa bilang tidak pernah ada nama penduduk kami namanya Haruma ini. Saudara, kita langsung ke lokasi batas dari gugatannya. Pak Wahyu dan Pak Jody di sebelah mana batas Pak? Kalau sewaktu Ini lapangan ya? ya lapangan. sebenarnya waktu mereka sidang lapangan, mereka juga bingung menentukan mana wilayah objek. Yang bingung siapa Pak? Pihak pengacara lawan. Sebab penggugat ini nggak hadir dan Baik. juga nggak bisa mereka ini. Akhirnya warga yang menyebutkan. Dan terus dia Kenapa pihak warga tahu sempat menunjukkan batasnya? karena dia bingung, dia sembarangan menunjuk, sehingga dia bilang sebentar nanti dari lapangan bola ini, dari tiang gawang termasuk, sampailah batas jalan Kedondong di sebelah selatan ya sana, Ya. selatan. Terus sebentar dia dari bangunan Pangguyuban ini, Ya. dari bangunan Pangguyuban ini juga mengklaim sananya. Jadi ada yang digugat mereka itu 3.300 kali 100 meter. Waktu menentukan lokasi itu mereka turun sudah Pak ya? Ke Turun, lokasi ya? kuasa hukum aja. Kuasa hukum ya? Kuasa hukum, tapi nggak ada penggugat, nggak ada. Penggugat tidak ada, tapi kuasa hukum sudah menunjukkan lokasi-lokasinya. Lokasinya. Tapi yang benar sebenarnya? Sebenarnya itu karena warga dari yang digugat itu estimasi karena dia berdomisili di situ. Bukan Baik. ketepatan posisi. berdomisilinya, jadi betul. berdomisili, makanya dari ujung ini kan namanya Pak Bahul. Nah, mungkin masuklah gitu ya. Nah, itu dihitungnya dari situ aja. Jadi malah kita yang menunjukkan dari yang orang-orang dari antara 20-30 yang tergugat ini ya di situ plotnya. Padahal mungkin saja dia punya yang lain yang termasuk mungkin lapangan. Tapi nggak pasti lapangan nggak masuk. Nah, akhirnya dari setelah gedung ya. Sebab gedung. seingat saya, kita coba ukur itu hari. Makanya tahu kalau diambil ke sana, dari sini ke sana kena gereja. Kata mereka gereja nggak kena.
Jadi mundur kemari, itu estimasinya. Nah. Jadi kita bingung kemarin. Ya, sebenarnya kita juga salah. Harusnya kita nggak usah perlu tunjukkan yang mana, silakan di apa sendiri gitu. Diakuin sendiri Pak, karena mereka emang klaim ya. itulah, kita terlalu. Jadi masyarakat iya, ketika itu terjebak juga dengan juga. karena polosnya masyarakat Iya, ketika itu Pak ya, kalau tidak ada. diukur, harusnya kan kalau dia memang punya surat ukurannya sekian, tandanya di sini, patoknya di sini, ya dia tinggal ngukur kan, mengikuti dari surat yang dia punya gitu. Tapi itu tidak objektif dan tidak tepat lah sasaran objeknya itu kalau menurut kita. Baik. Nah, bahkan nama orangnya yang paling fatal itu yang tergugat, yang pemilik tanah tidak ada yang tidak digugat. Nah ini makanya produknya yang dikhawatirkan bagaimana tidak digugat dia masuk eksekusi, tahu-tahu kan gitu. Baik. Malahan yang digugat pun ada juga penyewa. Ada juga penyewa, bukan pemilik tapi digugat Pak ya. Digugat. Dan Iya. juga ada yang digugat ini yang namanya nggak benar. Contohnya misalkan Pak Tampu Bolon, ya kan? Ibu Tampu Bolon. Nggak tahu persis depannya. Depannya nggak ada, cuma marganya aja. Tampu Bolon seperti itu aja. Tampu Bolon kan banyak. Ya. Tapi ada juga tidak Pak jangan kecurigaan orang masyarakat di sini, di sini ada yang mengkibusi ataupun ada yang memata-matai wilayah ini lalu memberikan bocoran siapa-siapa aja penduduk yang tinggal di sini Pak ya. Itu pasti. Karena ini kayak macam dari awal itu ada skenario lah. Nah, kalau kita kan tahu betul karena kita bukan kemarin sore, kita udah 17 tahun Pak di sini. 17 tahun. Kalau anak-anak udah dewasa itu. Jadi paham betul orang lama, orang baru dan namanya si A yang menuntut ini orang di seputar boleh dicek, nggak ada kenal itu. Tidak ada kenal. Nggak ada kenal. Baik. Nah, Kita jadi pastikan, kita perjelas lagi Pak. Harumaini, penggugat namanya Harumaini. Harumaini. Usia ketika menggugat Kalau saya tak silap 6 sampai 6 tahun itu. masih kecil lah pokoknya. Masih kecil. masih 6 tahun. Masih kecil. Nah. 6 tahun. Kalau tak salah saya 6 tahun apa 14 tahun begitu. 14 tahun. Nggak pernah nggak tahu. Kalau di sidangnya saya belum Ketika ya, menggugat fokus usia 14 tahun Pak ya. kira-kira lah gitu. Kira-kira 14 tahun ya. Bukan 6 tahun ya. Bukan. Kurang pasti juga kita karena kita nggak tahu orangnya siapa gitu. Enggak. Tapi tidak ada disebutkan Pak di waktu sidang berapa usia? Ada. Yang jelas dia masih anak-anak. Masih Pak. anak-anak. Masih di bawah umur Pak ya. Di bawah umur. Nah, Dan yang digugat adalah ibunya Mamanya. merembet ke ke kita. masyarakat. Ya, dilibatkan kalau menurut kita ada sengketa rumah tangga itu kan harusnya ke pengadilan agama dulu lah. Dan yang digugat ya yang kita perjelas lagi Pak ya. Yang pertama digugat adalah 300 kali 100 meter. Ya. Lalu kenapa bisa berubah menjadi 3,5 hektar? Nah itu. Itu juga Itu nggak yang tahu kurang kita. tahu. Kita juga nggak tahu ini permainan siapa atau gimana. Jadi kental Dasar mereka. sekali bahwa ada yang jelas yang kepanjangan tangan atau menggunakan kesempatan ini seperti ya kalau bilang sekarang lazim kayak mafia tanah lah pastikan gitu. Baik. Ya, cenderung seperti itu rasa kita ya. Tapi kalau memang ini tanah dia tunjukkan nih bener satu kapling begini ukurannya betul dan secara runutan tahunnya betul ya kita nggak ada masalah gitu. Cuman Baik. ini kan apa ya tuntutan seperti nama tadi yang jelas fatal itulah. Baik. Nama orang rumahnya yang punya yang dituntut yang masuk ke gugatan si A, yang pemilik B. Baik. Nah, itu. Singkat saja terakhir, Ya. Pak Jody dan juga Pak Wahyu, apa yang ingin Pak Jody dulu sampaikan? Apa harapannya? Ya harapan saya ini karena masyarakat supaya tahu, apalagi pemegang kebijakan di atasnya bisa mereview apakah putusan ini benar-benar adil. Kita rasanya memang produk ini produk hukum, tapi prosesnya apakah sudah benar-benar berkeadilan? Karena ini kita khawatirkan di belakang ini ada yang kekuatan lain gitu. Skenarionya seperti itu. Kita bisa lihat nanti dari kondisi yang di lapangan karena saya pikir kalau tidak kita viralkan atau kita tidak tahu nih masih mengadu kemana lagi gitu. Nah, jadi saya harap bisa lebih ada gambaran yang lebih jelas dari pemangku kebijakan di atasnya sehingga masalah ini bisa menenangkan kita yang sudah 17 tahun menempati di sini. Baik. Ya, Pak Wahyu, seperti apa yang ingin Bapak sampaikan? Harapan saya kepada pemerintah, gubernur ataupun pihak kepolisian, Kapolda, Bapak Kapolda atau Bapak Gubernur, segeralah kami mohon sebagai masyarakat Marendal 1 untuk menyelesaikan masalah tanah kami yang dimana kami merasa tidak adil di sini. Karena kami di sini sudah dizolimi.
sebab bertahun-tahun kami tidak ada masalah untuk tinggal di sini. Tiba-tiba ada orang yang mengaku ini adalah tanah mereka, padahal itu waktu mereka bertransaksi di notaris, mereka bilang seperti itu di notaris, dasar mereka punya surat mereka. Notaris itu di tahun 79 itu ya di tahun 79 itu sementara ini aja masih kebun coklat, masih digunakan, HGU-nya masih ada. Jadi kenapa tanah ex-PTP ini mereka klaim sebagai tanah mereka yang mereka tidak tahu menahu asal usulnya, dan mereka klaim mereka tidak tahu objeknya itu di mana, tapi mereka klaim, sehingga kami yang di sini menjadi terzolimi, tersakiti, resah. Baik, itu saja Pak Jody dan Pak Wahyu. Terima kasih banyak. Pak Jody atas waktunya, Pak Wahyu terima kasih. Ya, baik saudara, seperti apa sebenarnya status tanah di Jalan Mekatani, Desa Marindal 1, Kabupaten Deli Serdang yang saat ini menjadi sengketa antara masyarakat dengan oknum yang ingin menguasai lahan yang dimukimi oleh masyarakat di kawasan ini. Seperti apa? Kita ingin mengetahui sejarah asal-usul seperti apa tanah ini di tahun 90-an. Kita sudah membuat janji dengan Badan Permusyawaratan Desa Marindal 1 Kabupaten Deli Serdang. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Pak Hendrik Setiawan. Oh iya, Mas Tio. Pak Setio, eksklusif dari Aktual Channel. Saya Hendrik Setiawan, Ketua BP. Baik. Iya, Pak. Pak Hendrik sehat. Pak Hendrik sehat ya. Dan Bu Anum, Bu Mariati, Pak Mariani, Pak Dewa ya. Pak Hendrik Setiawan. Kita mendapat informasi mulai dari sisi lapangan ini di belakang kita, Pak ya. Iya. Sampai ke ujung gang perbatasan gang Gedondong sebelah kiri. Iya. Dan di sebelah depan kita, di sisi depan kita juga dalam posisi sengketa yang masih dilakukan oleh oknum untuk menuntut masyarakat sini agar melepaskan tanah yang sudah mereka mukimi sudah puluhan tahun. Iya. Pak Hendrik, benar tidak Pak, tanah ini di tahun 90-an sudah bisa diperjualbelikan? Atau seperti apa statusnya Pak di tahun 90-an Pak Hendrik? Kalau lahan ini Pak di tahun 90-an masih hak guna usaha PTPN 9 ya? Baik. Atau PTPN 2 itu masih aktif Pak. Masih aktif? Masih aktif. Jadi dan kalau tidak bisa untuk diperjualbelikan Pak. Kalau ada yang mengakuin, ada yang memperjualbelikan tanah ini, penipuan atau seperti apa Pak Hendrik? Kalau penipuan kita sudah juga tidak paham Pak ya. Yang penting itu tidak bisa diperjualbelikan. Nah, dan tanah ex-HGU ini yang nantinya akan dikelola oleh pemerintah kembali Pak. Ya. Dan apabila ada warga-warga yang telah menguasai atau mengusahai tanah ex-HGU, ada beberapa prosedur yang harus mereka laksanakan. Ya baik, sebelum sampai ke prosedur Pak Hendrik, dulunya di tahun 90-an ini mungkin Pak Hendrik putra daerah asli ya? Ya, di sini ya. Ya. Kalau di tahun 90-an tanah ini seperti apa situasinya Pak Hendrik? Kondisinya? Kalau tanah ini memang pemukiman atau memang yang ditanami oleh PTP ketika tahun 90-an? Tahun 90-an kemungkinan kalau di bawah tahun 97 Pak ya, itu masih ada seperti perkebunan coklat dan sebagian besar kalau daerah sini ada gudang-gudang atau mes. Untuk karyawan PTP? Untuk karyawan atau penyimpanan bahan untuk kebutuhan perkebunan ataupun buah-buah yang sebelum diolah ke pabrik mereka simpan di sini gitu. Ya. Jadi kalau sudah sama Pak ya bentuknya seperti ini? Kalau lapangan memang sejak orang tua saya kecil dulu ini memang sudah lapangan Pak. Ya. Pada saat zaman perkebunan itu masih aktif. Jadi mereka pergunakan untuk olahraga dari sekolahan gitu Pak. Baik. Banyak juga setelah berakhirnya ada beberapa kelompok tani yang menggarap lahan tersebut dan ada sebagian untuk pemukiman. Ya. Hanya saja prosedur dalam secara administrasi alas hak atau keabsahan kepemilikan mereka mungkin belum paham dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah setempat. Nah, secara terbuka. Nah, ada sebagian yang sudah mengetahui cara bagaimana mereka bisa
mengabsahkan lahan yang sudah mereka kuasai dan mereka usahai atau mereka tinggalin, nanti bisa saya jelaskan, yaitu seperti komunikasi dengan pihak pemerintah desa untuk mengurus atau memohon surat penguasaan fisik. Ini untuk alur dari penguasaan fisik, Pak ya? Iya. Tapi kalau tahunnya dilepas sama PTP itu sejak tahun berapa, Pak? Masa habis HGU di kawasan ini? Habis HGU saya belum begitu jelas, sekitar tahun 99 atau 2000-an gitu lah, Pak. Sekitar 2000-an ya? Iya, Tahun 2000-an 2000. baru masyarakat yang ingin menguasai secara fisik harus mengurus sesuatu, Pak ya, administrasi ya? Administrasi. Seperti apa prosesnya, Pak Hendrik? Prosesnya yaitu harus meminta surat penguasaan fisik Ya, itu kemana? dari pemerintah desa, yaitu kepala Baik. desa. Kemudian surat penguasaan fisik itu kita ajukan ke BPN provinsi Ya. maupun ke pihak PTPN, yang nantinya mereka meninjau ulang lahan yang sudah dikuasai atau diusahai, diukur kembali. Kemudian kita menghadap ke pihak PTPN untuk meminta rekomendasi SPS namanya. Apa Surat itu? perintah store ke kas negara dengan ketetapan angka nominal yang sudah ditentukan. Baik. Nah, setelah nanti sudah mendapatkan surat rekomendasi SPS, surat pembayaran, surat perintah store, nah nanti slip tersebut diajukan kembali ke BPN untuk pengajuan hak milik seperti SHM, sertifikat hak milik. Baik. Nah, seperti itu, Pak. Setelah itu barulah bisa ada bukti fisik yang dimiliki kepemilikan lahan oleh masyarakat, Pak Hendrik ya? Iya, harus ada. Harus bukti ada ya? fisik. Iya, dan dia sudah mendirikan bangunan dan menguasai atau mengusahai. Baik, Lahan itu kan tersebut. prosesnya Pak ke kantor desa awalnya. Nah, ada biaya-biaya tertentu yang Kalau- diberikan oleh masyarakat untuk pengurusan administrasi tersebut. Kalau untuk biaya, Pak, saya belum tahu pasti. Biasanya itu tidak ada di pungut biaya. Baik, Nah, hanya saja mungkin namanya warga, Pak ya, sudah dilayani dengan baik. Mungkin mereka memberikan ucapan terima kasih. Ya, kita tidak tahu nominalnya berapa, mungkin ada, tapi biaya yang ditentukan itu tidak ada. baik Pak Hendrik. Kita tahu saat ini masyarakat tengah melewati yang namanya sengketa, Pak ya, masih dalam proses ingin dieksekusi. Kabar terakhir yang kita terima informasinya, artinya masih ada konflik untuk lahan ini. Nah, dari BPD, apa solusi yang bisa Bapak tawarkan kepada masyarakat yang saat ini masih dalam status tanah mereka sengketa? Ya, yang namanya, Pak, tanah XHGU itu dalam sengketa, kalau sampai saat ini memang sudah ada terdengar mengenai sengketa. Akan tetapi yang namanya tanah milik negara apabila akan dipergunakan apabila demi kepentingan warga yang tidak mempunyai tempat tinggal, saya rasa tidak perlu ada konflik. Bebaskan saja untuk warga yang sudah menguasai dan mengusahai lahan tersebut. Nah, untuk fasilitas umum seperti lapangan, itu sebaiknya itu akan dikembalikan lagi ke negara atau pemerintah desa setempat untuk dikelola atau dipergunakan sebagaimana dia fungsinya. Kalau memang sarana olahraga, ya kita bebaskan untuk sarana olahraga. Dan apabila ada pihak-pihak yang mengklaim, maka warga sebenarnya tidak ingin konflik sebenarnya, Pak. Baik. Apabila dari pihak penggugat itu betul-betul ada komunikasi yang baik dan benar-benar ini katanya ada keputusan pengadilan, Pak ya. Iya. Ada keputusan pengadilan. Ya kalau memang keputusan pengadilan itu betul-betul benar-benar pengadilan yang sejujur-jujurnya, Pak. Baik. Nah itu, jadi kalau bisa tanah XHGU itu dikembalikan lagi oleh pemerintah atau oleh masyarakat yang membutuhkan, Pak. Baik. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hendrik sudah memberikan penjelasan kepada eksklusif dari Aktual Channel. Baik. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Ya, terima Pak kasih. Hendrik, Bu Siti Anum, Bu Mariani, Pak Dewa izin. Terima kasih. Ya, demikian tadi saudara perbincangan kita dengan Ketua BPD Marindal 1, Hendrik Setiawan. Dan seperti apa fakta dan juga penyelesaian dari konflik antara oknum dengan masyarakat
yang sudah lama menempati kawasan di Jalan Mekatani, Desa Marindal 1, Kabupaten Deli Serdang. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel.